Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Amelia Putri Wulandari, asisten profesional dari admin Kumpul CASN Channel yang akan memandu teman-teman semua calon peserta ujian seleksi P3K tahun ini yang ingin berhasil mengikuti ujian nanti. Kami menyediakan modul belajar P3K dengan 212 formasi jabatan. Setiap modul berisi materi dan latihan soal seharga Rp50.000 dan juga paket trio bank soal ujian teknis yang berisi 800 soal teknis seharga Rp99.000. Untuk info selengkapnya silahkan klik tautan di deskripsi video ini. Mari kita mulai belajar kita di video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mentari menyengat si buah durian. Tetap semangat agar lulus ujian. Sekat berpijar si ikan teri. Semangat belajar bersama Amelia Putri. Tetap ikuti saluran channel ini. Semoga bermanfaat. Berikut ini merupakan materi pokok dan soal latihan seleksi kompetensi teknis P3K 2024. 25 analis pengembangan kompetensi aparatur sipil negara ahli pertama. 1. Kebijakan tentang pengembangan kompetensi ASN. 2. Manajemen ASN. 3. Manajemen kinerja. 4. Analisis jabatan dan analisis beban kerja. 5. Standar kompetensi jabatan ASN. 6. Pengembangan kompetensi non-klasikal. 7. ASN Corporate University Korpu. 8. Manajemen talenta. 9. Pelaksanaan pengembangan kompetensi. 10. Evaluasi pelaksanaan Bangkom ASN. Berikut ini adalah 6 soal pilihan ganda dengan kualitas HOTS, berbobot, berkualitas dan profesional disertai jawaban dengan pembahasan lengkap dalam bahasa Indonesia untuk menguji kemampuan kompetensi teknis, sesuai formasi jabatan analis pengembangan kompetensi aparatur sipil negara ahli pertama. 1. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, yang bukan merupakan jenis standar kompetensi adalah A. Kompetensi teknis. B. Kompetensi manajerial. C. Kompetensi sosial kultural. D. Kompetensi fungsional. E. Kompetensi inti. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Kompetensi fungsional. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017, jenis standar kompetensi jabatan ASN terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi fungsional dan kompetensi inti tidak termasuk dalam jenis standar kompetensi jabatan ASN. 2. Salah satu metode pengembangan kompetensi non-klasikal yang dapat dilakukan oleh ASN adalah coaching. Apa yang dimaksud dengan coaching dalam konteks pengembangan kompetensi ASN? A. Proses pembelajaran yang dilakukan secara terstruktur dalam kelas. B. Proses pembimbingan yang dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahan. C. Proses pembelajaran yang dilakukan melalui media elektronik. D. Proses pembelajaran yang dilakukan melalui tugas belajar. E. Proses pembelajaran yang dilakukan melalui seminar atau konferensi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Proses pembimbingan yang dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahan. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa coaching merupakan salah satu metode pengembangan kompetensi non-klasikal yang dilakukan melalui proses pembimbingan oleh atasan langsung kepada bawahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan karir bawahan. 3. Dalam manajemen talenta ASN, terdapat proses identifikasi pegawai yang memiliki potensi tinggi, high potential. Apa tujuan dari identifikasi pegawai berpotensi tinggi? A.
Memberikan punishment kepada pegawai yang berkinerja buruk. B. Mengisi jabatan-jabatan strategis di instansi pemerintah. C. Melakukan rotasi pegawai secara berkala. D. Mengurangi jumlah pegawai di instansi pemerintah. E. Memberikan penghargaan kepada seluruh pegawai. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Mengisi jabatan-jabatan strategis di instansi pemerintah. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa identifikasi pegawai berpotensi tinggi, high potential, dalam manajemen talenta ASN bertujuan untuk mengidentifikasi pegawai-pegawai yang memiliki potensi untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di instansi pemerintah di masa depan. Pegawai-pegawai ini kemudian akan diberikan program pengembangan yang lebih intensif untuk mempersiapkan mereka menduduki jabatan-jabatan tersebut. 4. Dalam pelaksanaan analisis beban kerja, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Metode yang paling akurat dalam menghitung beban kerja adalah A. Metode perhitungan berdasarkan jumlah pegawai. B. Metode perhitungan berdasarkan waktu penyelesaian tugas. C. Metode perhitungan berdasarkan jumlah dokumen yang dihasilkan. D. Metode perhitungan berdasarkan jumlah kehadiran pegawai. E. Metode perhitungan berdasarkan jumlah anggaran yang dikelola. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Metode perhitungan berdasarkan waktu penyelesaian tugas. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa metode perhitungan beban kerja yang paling akurat adalah metode perhitungan berdasarkan waktu penyelesaian tugas. Dalam metode ini, setiap tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu jabatan diukur waktu penyelesaiannya. Total waktu penyelesaian tugas kemudian dibandingkan dengan jam kerja efektif untuk menentukan beban kerja jabatan tersebut. 5. Salah satu peran dari ASN Corporate University Korpu adalah melakukan inovasi pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan inovasi pembelajaran dalam konteks Korpu? A. Melakukan pembelajaran dengan metode yang sama setiap tahunnya. B. Mengembangkan metode dan media pembelajaran yang baru dan efektif. C. Mengurangi jumlah pembelajaran yang dilakukan untuk efisiensi anggaran. D. Melakukan pembelajaran hanya untuk pejabat tinggi di instansi pemerintah. E. Menggunakan metode pembelajaran yang telah ditentukan oleh instansi pembina. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Mengembangkan metode dan media pembelajaran yang baru dan efektif. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa inovasi pembelajaran dalam konteks ASN Corporate University Korpu berarti mengembangkan metode dan media pembelajaran yang baru dan efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ASN. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran, mengembangkan metode pembelajaran experiential learning, atau menggunakan pendekatan adaptive learning. 6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil, penilaian kinerja PNS atau P3K dilakukan oleh A. Pegawai itu sendiri, self-assessment. B. Rekan kerja, peer assessment. C. Atasan langsung dan bawahan langsung. D. Tim penilai kinerja yang dibentuk oleh PAIP. E. Pejabat Pembina Kepegawaian PPK. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Tim penilai kinerja yang dibentuk oleh PAIP. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, penilaian kinerja PNS atau P3K dilakukan oleh tim penilai kinerja yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang PAIP. Tim penilai kinerja terdiri dari atasan langsung, pejabat yang menangani bidang kepegawaian, dan pejabat lain yang ditentukan oleh PAIP. Penilaian tidak dilakukan oleh pegawai itu sendiri, rekan kerja,
atau pejabat pembina kepegawaian.